pun saya perjuangkan Pak, walaupun kita habis banyak omong, penting dia sembuh, itu aja. Butuh energi khusus bagi anugerah Putra Pratama untuk berjalan. Langkah kakinya tertatih, menjaga keseimbangan agar tak jatuh saat melangkah. Kondisi ini terjadi karena bocah berusia 13 tahun ini didiagnosa mengidap kanker otak yang menyerang otak kecil sejak tahun 2019 oleh Rumah Sakit Elizabeth Semarang, Jawa Tengah. Sejak berusia 3 bulan, Putra tinggal bersama sang nenek Sumiati di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kedua orang tua Putra, Joko dan Vina, serta adik bungsunya Putri, tinggal di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Joko dan Vina berencana menjemput Putra 2 pekan lagi karena Putra ingin berlibur di Yogyakarta. Namun, tim berbuat baik punya rencana lain. Kami membawa Joko, Vina dan Putri lebih cepat dari hari yang ditentukan. Ayah sama ibu rencana pulang kapan? Tanggal 19 besok. Kenapa pulang kapan? Kan kontrak. Harus ke rumah sakit ya? Iya. Kalau misalnya ayah sama ibu bisa pulang lebih cepat Ibu sama ayah kan masih nyari uang. Tapi kalau mereka misalnya bisa pulang lebih cepat? Enggak bisa. Tapi kalau pulang lebih cepat, Mas Putra senang nggak kalau mereka pulang lebih cepat? Senang. Kenapa? Karena jebakan ayam. Ini siapa ini yang kecil ini? Oh, ibu. Sama siapa? Nggak tahu. Sama siapa? Siapa? Bisa tepung. Bisa tepung. Iya, besok beli ya. Udah agak mendingan. Siap. Saya dulu. Sehat, Bu. Tadi makan ayamnya lupa nggak dibawa. Sesek tepung. Iya. Lorok. Mbak tahu gini. Apa? Mas Jawa kenapa kok berkaca-kaca? Enggak apa-apa. Senang, Pak. Katanya 19. 2 minggu nggak ketemu. Putra adalah anak yang rajin beribadah. Meski menderita tumor otak, anak kelas 6 sekolah dasar ini tetap berupaya berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantunan ayat suci Al-Quran dan doa selalu terucap untuk kesembuhan Putra. Walabdallin. Amin. Layaknya manusia lainnya, Putra memiliki hobi memelihara hewan peliharaan berupa ayam. Karena secara medis, hewan peliharaan ini membantu Putra lebih rileks.
Kenapa sih kamu suka ayam? Karena bulunya indah. Bulunya indah ya. Ya, Kamu sudah berapa kali punya ayam? udah 6. 6 kali. Ya, Kalau sebelumnya ada namanya nggak? kalau sebelumnya udah, kalau ini belum. Belum. Kalau yang sebelumnya nama ayamnya siapa aja? Pak Ijo, Sapam, Popo, Rizky, Alex, Nabila. Ada hewan lain yang Mas Putra pengen lihat tapi belum pernah lihat langsung? Belum. Apa misalnya hewan yang belum pernah dilihat? Banyak. Apa misalnya? Misalnya singa, gajah, jerapah, zebra, kanguru. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Putra, kedua orang tua dan adik bungsunya berangkat ke Yogyakarta. Bareng-bareng. Hati-hati naiknya, hati-hati naiknya. Ya, ya, ya. Sedih banget. Ya nenek, karena saya satu-satunya Pak laki-laki. Apapun saya perjuangkan Pak, walaupun kita habis banyak omong, penting dia sembuh. Itu aja. Keterbatasan hidup membuat pasangan Joko dan Vina tak pernah punya tempat tinggal. Dari Semarang sampai enggak? Anak bungsunya Putri terpaksa berhenti bersekolah di taman kanak-kanak demi membiayai pengobatan kakaknya. Naik kendaraan, nggak terengah. Barang-barang yang ada di rumah sewa ini juga adalah barang bekas pakai orang yang didapat Joko saat bekerja sebagai tukang sampah. Nah ini kalau misalnya keluarga tidur di mana? Ya, Pak Joko? di sini Pak. Di sini? Iya, di sini. Di sini Pak. Iya. Ini sepertinya sudah udah tua sekali nih Pak Joko ini ya, dan kayaknya lembab. Udah 5 tahun sih Pak. Udah lama sekali. Ini juga apa dapat dari itu Pak. Jadi kadang ngambilin sampah. Kadang orang yang udah nggak dipakai terus dibuang masih bisa tak manfaatin, tak manfaatin gitu Pak. Ini kasurnya sepertinya ini kasur yang sepertinya sudah tua, kondisinya juga sepertinya kurang bersih, lembab, mungkin kurang bagus buat kesehatan ya. Ini saya katakan bolong, Pak. Bolong soalnya Apa? bawahnya ini kan bolong apa? Di mana? Bolong Kak. Nah, ini. Oh, Wadah rusak. waduh. Ini sudah tidak layak pakai. Bekerja sebagai tukang sampah menjadi satu-satunya harapan Joko untuk bisa bertahan hidup. Meski gaji yang diterima hanya sekitar Rp500.000 per bulan. Tak jarang saat Joko bekerja, anak-anaknya pun terpaksa ikut. Meski tahu risiko lingkungan kerjanya yang tidak higienis, Joko mengaku tidak punya pilihan lain, terutama ketika istrinya juga harus bekerja membantu ekonomi keluarga sebagai asisten rumah tangga. Jadi ini terpaksa harus ikut karena di rumah nggak ada temennya gitu maksudnya ya. Tapi sebenarnya suka kepikiran itu kan sebenarnya mungkin ini lingkungan yang tidak sehat buat anak-anak ya Mas ya. Nah itu seperti apa Mas? Apa yang dipikirkan gitu ketika aduh ini harus anak-anak harus ikut gitu. Jangan terpaksa aja, jadi kita juga mikir kasihan kalau ikut di apa lingkungan seperti ini gitu lah. Di tengah himpitan ekonomi dan kondisi sakit Putra, Joko masih bersyukur
karena tak semua biaya pengobatan Putra ditanggung sendiri. Oh, dipindah Biaya juga, 3 kali bawa operasi ke Putra tempat buangan. ditanggung oleh negara dengan BPJS. 1, 2, 3. Oke. Jangan yang di atas loh. Meski ada sejumlah obat yang mesti dibeli sendiri karena tidak ditanggung BPJS. Apalagi ketika Putra mengalami serangan dan harus dirawat di rumah sakit, banyak biaya tambahan yang harus ditanggung keluarga miskin ini. Kenapa kok saya gitu? Saya itu orang gak mampu. Saya itu orang miskin, maksudnya untuk makan sehari-hari aja udah cukup, udah alhamdulillah. Gitu. Kenapa kok malah saya yang diberi cobaan kayak gini? Enggak. Semua itu saya ambil hikmahnya aja. Mungkin dibalik semua itu mungkin ada rencana Tuhan yang lebih baik buat saya dan keluarga gitu aja. Bila mendapat giliran menjaga anak-anak, Vina menghabiskan waktu untuk selalu dekat dengan anak-anaknya, terutama Putra. Vina tak menampik hidup yang ia jalani memang berat. Namun ia mengaku pasrah dan selalu berusaha sabar dengan cobaan yang menimpa Putra. Sedih sih Pak, masa susah gini kita punya sakit, jadi punya saya kan ngerasain masalah gini udah punya saya kayak gitu. Sedih. Apalagi pas kemarin dia sampai gak sadarkan diri aja, udah bingung Pak. Sedih banget karena ini karena saya satu-satunya Pak laki-laki. Apapun saya perjuangkan Pak, walaupun kita habis banyak omong, penting dia sembuh, itu aja. Rencananya, pengobatan Putra akan pindah dari Rumah Sakit Elizabeth Semarang ke Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Untuk mulai menjajakinya, tim berbuat baik membawa Putra untuk berkonsultasi dengan tim dokter di RSUP Dr. Sarjito. Dokter menyatakan ada kabar baik tentang tumor di kepala Putra, namun butuh nafas panjang untuk mencapainya. Dokter setempat berpikiran bahwa itu ada masalah di itulah, kemungkinan mungkin pada waktu itu berpikiran bahwa itu suatu tumor, ya, tumor yang ada di dalam otak. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, memang ketemu tumor itu. Nah, tumor itu yang kemudian diambil, kemudian sayangnya tidak sempat mendapat hasil dari patologi anatominya, hanya berdasarkan radiologi bahwa itu adalah suatu bentuk astrositoma. Astrositoma itu ya memang dia kemungkinan sembuhnya akan lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Diagnosa dokter tentang kemungkinan kesembuhan sakitnya Putra cukup melegakan. Namun bocah ini masih butuh bantuan banyak pihak di tengah kondisi ekonomi orang tuanya yang serba terbatas. Suara jago gimana? Suara jago ini kalau Ada juga suara yang lain. Ya, Suaranya gini. berbeda-beda. Kalau tadi kukuruyuk, ada yang gitu. Iya. Mirip nggak? Enggak. Mirip kukuruyuk apa? Nah, itu baru mirip. Mirip ya, lebih mirip aku ya. Iya. Pelan-pelan, jalannya pelan-pelan, putih. Tak ada yang lebih menenangkan dan menyenangkan bagi Putra selain ayam. Sakit tadi malam.
Namun di Yogyakarta, ayam peliharaannya itu tidak tersedia. Kakinya, Lanjut. biar selonjor, awas Putri. Sandalin hilang. Nah. Kami pun bergegas menuju rumah penjual ayam yang berlokasi tak jauh dari rumah ini. Dia suka mandinya tuh pada bentar dulu, bentar dulu. Keesokan harinya, tim berbuat baik membawa Putra dan keluarganya ke Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta atau yang biasa disebut dengan GL Zoo. Tak ada pengunjung berseliweran hari itu. Sebenarnya hari ini Kebun Binatang Gembira Loka itu tutup untuk umum, jadi nggak buka. Tapi khusus buat Mas Putra, hari ini Gembira Loka Zoo membolehkan Mas Putra untuk jalan-jalan sendiri ke kebun binatang. Dari Kebun Binatang Gembira Loka ini bisa dinikmati Mas Putra dan keluarga sendiri. Ya, hari ini Putra menjadi raja sehari. Tak ada pengunjung lain selain mereka. Putra bisa sepuasnya menikmati berbagai hewan yang belum pernah dilihatnya secara langsung. Berada di dekat Putra, semangat energinya untuk sembuh sangat terasa. Meski kedua orang tua Putra tak selalu mampu memenuhi kebutuhan untuk mendukung kesehatannya, termasuk untuk kebutuhan ini. Mas Putra, ayah, ibu, Putri. Ini ya. Berat. Lumayan berat juga ya. Tadi Bu, ini masih ngos-ngosan. Ini kasur buat tidur Mas Putra, ayah, ibu, Putri, sama nanti kalau Hana pas lagi di sini ya. Ayah? Nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi gimana ya, selama mau beliin kasur belum mampu atau belum ada lebih rezeki. Ayah, jadi kasur yang ini Ya. mulai sekarang sudah tidak boleh dipakai lagi, ya. Jadi kita ganti kasur yang lebih sehat untuk semuanya, untuk kesembuhan Mas Putra. Iya. Yang pertama kali. Iya. Lebih enak mana? Yang ini apa yang tadi? Yang ini. Yang ini. Kasur ini adalah salah satu kebutuhan dan kebahagiaan kecil. Senyum ini adalah semangat kecil untuk menyongsong kesembuhan Putra. Namun untuk bisa sembuh dari sakitnya, Putra masih membutuhkan banyak tangan-tangan baik untuk berbuat baik.